Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini saya sangat bersyukur berkesempatan menyapa saudara-saudara dengan penuh damai dan sejahtera. Meski sudah sekitar 6 bulan ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID yang berdampak sedemikian luas terhadap berbagai sektor kehidupan. Tetapi puji Tuhan, kita tetap diberi kesetiaan untuk bersekutu dengan saudara-saudara melalui ibadah online ini. Sebagai umat percaya, kita mengimani bahwa cobaan dan ujian yang kita alami saat ini terjadi karena Tuhan jualah yang mengizinkan. Dan kesemua itu bertujuan untuk kemuliaan anak-anaknya yang dikasihinya, yaitu supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, sudah selanjutnya lah kita menyikapi bencana non-alam ini dengan positif dan penuh pengharapan. Akibat pandemi COVID, disadari atau tidak, telah merubah kepedulian seseorang terhadap samanya. Perubahan yang didasari dengan pemaknaan bahwa meskipun kita terlihat sehat, mungkin saja kita membawa virus yang dapat menyelakai orang lain. Perubahan ini bukanlah sebuah sinyal ketakutan, melainkan lebih kepada tumbuhnya kesadaran bahwa kita adalah bagian dari solusi dan bukan bagian dari sumber masalah. Kita adalah pribadi-pribadi yang sedang berkontribusi dalam kebaikan dan keselamatan umat manusia. Oleh karenanya, perubahan kepedulian ini harus terus kita dorong, sebab jika kita sudah bisa saling menghormati dengan mengutamakan kepedulian terhadap keselamatan sesama umat manusia, niscaya dunia ini akan menjadi tempat tinggal yang lebih baik bagi setiap penghuninya. Seperti doa kita bersama, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami, Majelis Gereja Kristen Jawa Mertoyudan, menyerahkan Alkitab sepenuhnya kepada Bapak Pendeta
untuk melayani ibadah gereja-gereja Kristen Jawa se-Klasis Magelang. Berdasarkan ajaran gereja, ibadat adalah alat pemeliharaan iman. Pasti iman yang selamat nanti di tangan ilahi. Sebagai tanda keselamatan, maka kita melakukan dengan hormat dan taat. Mari saudara semua, hampiri takhta ilahi dengan hati yang suci dan rendah hati. Untuk itu, jemaat yang dikasih Tuhan, sumangga kita ngrepekaken Kidung Pasamuan Kristen nomor 28 padha setunggal ngantos dumugi 3. Sowan Gusti. Sumangga sowan Gusti, haleluya, srono kidung pamuji, haleluya, tiang percaya nyawiji, haleluya, ing tresno tulus yakti, Tuhan yang menciptakan jagat raya dan merancang kehidupan adalah sumber pertolongan kita. Pemeliharaan dalam keseharian dan peribadatan gereja adalah tanda kasih-Nya. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari kita bersama-sama masuk di dalam litani hati yang memuji. Ketika siang terang benderang, maka bekerja adalah tanda pemeliharaan Tuhan. Maka cakrawala cerah, semua berkarya dengan gembira. Malam datang, diam tenang, kami beristirahat mensyukuri berkat. Pagi menyapa lagi, embun di daun segarkan kehidupan. Matahari sinari bumi, mari memuji Bapa Surgawi, kasih-Nya pasti abadi. Mari saudara, kita akan sambut litani hati memuji. Kita akan nyanyikan lagu dari Terbit Matahari, kita pujikan 2 kali.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 adalah hukum kasih yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat melakukan hukum kasih ini dengan seutuhnya karena terhalang oleh kedagingan kita. Oleh sebab itu, mari kita menyesali dosa-dosa kita dengan bersama-sama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2 dari Gungkungan Duka Kelam. Ku datang
Jemaat yang terkasih, kita akan menerima berita anugerah yang diambilkan dari Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Adapun petunjuk hidup baru diambilkan dari Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara yang terkasih, kita akan sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari nyanyian Kidung Baru 104 bait yang pertama dan yang kedua, apinya berkobar dalam hatiku. Berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, caranya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembira, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembira, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan di dalam doa. Kita naikkan syukur dan memohon kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami percaya semua yang terjadi ada di dalam kasih dan rangkuman kehendak ilahi. Saat ini kami diajar untuk beribadat sebagai tanda keselamatan, sehingga kami juga peduli untuk membawa di dalam doa saudara-saudara kami, terkhusus masa-masa pandemi saat ini yang melanda seluruh dunia. Biarlah Tuhan kami bisa bersama-sama menghadapi untuk saling membantu menopang. Kami serahkan pemerintah dan negeri kami. Kami serahkan secara khusus gereja-gereja dimanapun berada, sehingga benar-benar Engkau pakai menjadi sarana mendatangkan keselamatan, sarana mendatangkan kedamaian. Untuk itu biarlah Tuhan kami jadikan anak-anak-Mu yang membawa keselamatan dimanapun kami berada. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Adapun nats pendukung diambilkan dari Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian Kidung Pasamuan Jawi angka 150 sekawan padha setunggal dumugi kalih adrenging tias kula. Adrenging tias kula
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan haturkan persembahan kita. Dengan kerendahan hati dan penuh sukacita kami datang ke hadirat-Mu. Ucap syukur atas berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Ajari kami senantiasa untuk mengucap syukur hanya kepadamu saja. Pada saat ini kami datang untuk menghaturkan persembahan wujud ungkapan syukur kami. Sucikan ya Allah persembahan ini sebagai sarana untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, sehingga saat ini kami juga akan menerima berkat rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Johan Budiman. Buka hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kelemahan kami senantiasa memohon pertolongan-Mu. Ampuni setiap salah dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa, pengharapan, dan syukur senantiasa kami naikkan. Amin. Bapak Ibu, jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini akan kita terima dari Kitab Injil Matius pasal 18, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia, ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia, ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang berbahagia, ialah kita, saudara dan saya, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hati dan juga di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, anak-anak, pemuda, pemudi, dan juga yang mendengarkan radio Magelang FM. Saat ini firman Tuhan diberi tema yang cukup berat. Coba kita perhatikan, ibadah
sebagai tanda keselamatan. Ini tema dari sinode. Bayangkan, kalau ibadah itu tanda keselamatan, mestinya seneng. Tetapi sekarang orang banyak takut ibadah online, nunggu izin dari pemerintah. Yang diberi izin juga bingung juga. Nah, artinya tema firman saat ini adalah tema yang tidak mudah. Apa benar ibadat itu tanda keselamatan? Bapak Ibu, saya masih ingat Paskah tahun lalu di tempat ini. Jadi ketika GKJ Mertoyudan mengadakan ibadat Fajar Paskah jam 5 pagi. Sebelum khotbah, ada ibu-ibu usia sudah 80 tahun ke atas. Saya masih ingat namanya Bu Suroso, orang Yayi Mantenan. Sebelum khotbah, beliau memberikan persembahan aksi sosial Paskah. Ketika maju, setelah maju beliau duduk, ternyata beliau dipanggil Tuhan di dalam gereja. Tetapi majelis tidak memberitahukan kepada saya. Mungkin supaya saya damai sejahtera, supaya selamat. Tetapi apa yang terjadi? Majelis bisik sana sini, jemaat nggak konsen. Ketika saya khotbah, rasanya saya agak gimana gitu, jengkel. Khotbah kok semuanya bingung keluar masuk. Nah, ternyata ada yang meninggal, diberitahukan kepada saya setelah khotbah. Akhirnya tidak damai sejahtera. Tetapi itulah ibadat membawa kita merasakan keselamatan. Memang di lapangan itu tidak mudah. Nah, hari ini saudara, lewat firman Tuhan kita akan belajar apa toh yang dimaksudkan dengan ibadat sebagai tanda keselamatan. Nah, di dalam bacaan kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul perikopnya tentang menasehati sesama saudara. Artinya ini bicara bukan ibadat yang formal saja. Jadi ibadat itu bisa formal seperti ini di gereja ada nyanyian. Tetapi ibadat juga ada dalam kehidupan sosial, di dalam praktek hidup sehari-hari. Atau orang mengatakan dalam kehidupan ugahari, di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya firman, pujian bukan sekedar formalitas di gereja, tetapi harus diwujudkan di dalam kehidupan keseharian, dirasakan secara sosial. Itu yang dimaksud menyelamatkan. Tentu menyelamatkan dalam arti usaha manusia. Masalah selamat akhirat itu karya Roh Kudus, Tuhan Yesus. Tetapi kita juga bisa membawa keselamatan, damai sejahtera. Paling tidak orang yang galau, orang yang diputus pacar, orang yang cari pacar nggak dapat, ya ibadahlah, mendekat pada Tuhan. Paling tidak ada sesuatu yang menyegarkan. Mau melakukan sesuatu yang nggak baik ketika harus ibadat, katarsis, hilang. Nah, yang jelas menyentuh secara sosial, termasuk firman kita adalah menasehati. Artinya ibadat yang bisa menjadi tanda keselamatan itu dirasakan menjadi rahmatan, menjadi berkat garam dunia. Bapak Ibu Saudara dan pendengar Radio FM Magelang FM, di sini ada PAUD namanya PAUD Pelangi. 1 tahun yang lalu sebelum COVID, anak-anak kami ajak ke kecamatan
yaitu bertemu Pak Camat, yaitu silaturahmi lebaran bersama Pak Camat. Lalu anak-anak menyanyi, lebaran itu lautan, tenggelamkan sejuta kesalahan. Lebaran itu makan-makan, cinta nyata dalam perjamuan. Ketupat dapat, opornya nikmat lebaran. Jalan perdamaian. Nah, artinya gereja harus bisa membawa perdamaian, keselamatan. Mungkin kalau kita langsung, mungkin orang curiga, tapi kita membawa anak-anak PAUD, mungkin ada komisi hubungan dengan masyarakat. Jadi keselamatan itu juga dirasakan, perdamaian, keselamatan di bumi ini. Jadi secara sosial, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ini bicara menyadarkan orang yang berbuat salah, tentang menasehati sesama saudara. Artinya apa yang ditulis di kitab suci ini bukan harus diterjemahkan seperti juklak. Orang Jawa mengatakan tidak harus ciplek, tetapi ini adalah kearifan lokal, konteks pada saat itu. Karena setiap orang punya konteksnya, cara pendekatannya. Jadi itu sangat spesial, kearifan lokal, cara mendekati, ada budaya, ada kebiasaan. Ini hanya contoh yang di kitab suci pada saat itu yang bisa dilakukan. Tentu di tempat kita berbeda. Nah Bapak Ibu, kemarin mungkin warga GKJ sesinode, tanggal 17 Agustus ada ibadat sinode dengan gaya bahasa Penginyongan, yaitu dialek Banyumasan. Menarik, ini diangkat oleh sinode. Ternyata kalau kemarin bahasa itu kadang-kadang dipinggirkan. Itu orang mengatakan bahasa ngapak, orang ngapak, orang kepenak, kayak gue lah, kayak gitu. Jadi kalau orang pakai bahasa itu kadang-kadang orang ketawa. Misalnya ngomong aja, benar Bapak Ibu, benar tadi malam saya minum anggur 3 gendul, kan ya, botolnya kan gendul, tapi bukan gendul-gendul baju. Artinya banyak orang yang kadang-kadang menyepelekan, tapi bahasa itu di dalam konteks Banyumasan menjadi ikatan yang kuat, di mana lebih orang itu lebih egaliter, orang lebih akrab, orang lebih dekat, orang tidak pekewoh ketika mengatakan karena bahasanya sama Lukas. Nah, oleh sinode itu diangkat dan kemarin menjadi ibadat sinodal. Itu bentuk kearifan lokal. Itu menjadi sejahtera. Ternyata ibadat dengan variasi, dengan gaya bahasa daerah itu konteks sosial. Itu menjadi ibadat yang menyelamatkan dalam tanda petik, mendatangkan damai sejahtera, terutama orang-orang Banyumasan yang mungkin kemarin-kemarin itu dianggap bahasa yang marginal di dalam bahasa Jawa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mesti seneng kalau ketiga kan terakhir, mau selesai Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, bagaimana ternyata Allah itu hadir. Itu yang penting. Di ayat yang terakhir dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat, dan seterusnya ayat terakhir, sebab di mana ada 2 orang 3 berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Nah, ibadat itu harus menghadirkan Tuhan. Maka ada yang suka tidak pakai istilah khotbah, tapi homili. Karena khotbah itu biasanya lebih menekankan manusiawi. Kadang-kadang banyak pesan-pesannya, porno-porno lagi yang disukai kan kalau. Tapi homili, Allah hadir. Jadi sapaan Allah yang ditunjukkan.
Orang khotbah nggak akan menunjukkan hebatnya berkhotbah, tapi bisa menghadirkan Allah. Di mana Allah yang hadir, suara Allah yang didengar, bukan suara pendeta, bukan suara pengkhotbah, tapi suara Allah yang hadir. Begitu juga dalam kehidupan saudara, ketika orang menasehati. Gereja punya gaya, gereja punya genre sendiri yang namanya pastoral. Jadi pastoral itu menghadirkan sang pastor, yaitu Allah sendiri. Maka dalam dunia konseling atau psikologi ada salah kedaden atau konslet, namanya transfer. Orang jatuh cinta pada konselor, orang kemintil-mintil, akhirnya bukan sharing, tapi yang terjadi sharing-sharing dan serong. Tetapi pastoral bicara menghadirkan Allah, di mana konselor, orang yang bermasalah dan yang membimbing itu datang menghadirkan Tuhan dan bersama-sama mendirikan menara doa. Itulah ibadat yang menjadi tanda keselamatan. Mari saudara, kita akan hadirkan ibadat sebagai tanda keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Ketika Tuhan ciptakan kehidupan, tentunya juga siapkan kematian. Di dalam Dia jalan keselamatan. Tak ada mati, tapi hidup yang sejati. Bukan karya kita, baiknya manusia, karena dosa ada lenyapkannya. Hanya karena Dia juru selamat dunia, sengsara salibnya bukti cinta. Ketika Tuhan ciptakan kehidupan, tentunya juga siapkan kematian. Di dalam Dia jalan keselamatan. Tak ada mati, tapi hidup yang sejati. Bukan karya kita, baiknya manusia, karena dosa ada lenyapkannya. Hanya karena Dia juru selamat dunia, sengsara salibnya bukti cinta.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan sumber kekuatan kami dan sumber pengharapan kami. Kami haturkan puji dan syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami telah melakukan peribadatan. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya hari ini akan menjadi lebih baik dari yang kemarin. Kami berdoa buat seluruh jemaat di Klasis Magelang. Tuhan yang akan sertai, Tuhan yang akan pimpin, dan Tuhan akan berkati mereka dalam keadaan suatu apapun. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini dengan kita menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus.
Jemaat yang terkasih, untuk menguatkan iman kita, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena ibadat adalah tanda keselamatan, maka terjemahkan bukan saja di gereja, tetapi di dunia kehidupan keseharian, supaya semua umat juga selamat. Jadilah juru selamat bagi jagat. Maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Puji